Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya cintai, hari ini materi pelajarannya adalah memilih makanan halal dan menghindari makanan haram. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan mengetahui kompetensi inti, yaitu yang pertama adalah kompetensi inti pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti 2 yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. Kompetensi inti 3 yaitu memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Kompetensi 4 yaitu menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kemudian kita harus mengetahui juga kompetensi dasar. Kompetensi dasar 1 yaitu menerima nilai-nilai positif dari ketentuan makanan halal dan haram. Kompetensi dasar 2.1 yaitu menjalankan sikap hati-hati dan hidup sehat dengan mengonsumsi makanan halal dan menghindari makanan yang haram. Kompetensi dasar ketiga titik 1 yaitu menganalisis ketentuan makanan halal dan haram yang dikonsumsi. Kemudian kompetensi dasar 4 yaitu mengkomunikasikan hasil analisis jenis makanan yang halal dan haram. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan mengamati gambar berikut ini. Ini adalah contoh gambar makanan yang halal kita makan. Di sini ada ayam goreng, kemudian ada ati ampela, ini ada ikan gurame, dan ini ada sup jagung, ada juga ini adalah brengkes, kemudian ada es teh. Ini adalah makanan yang halal dan baik untuk kita makan. Untuk mengetahui makanan yang baik dan apa itu definisinya, maka kita buka definisi makanan. Makanan berasal dari kata makan, sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan kata at-ta'am atau al-at'imah yang artinya makan makanan. Kata halal berasal dari bahasa Arab yang membolehkan, memecahkan, membebaskan, dan lainnya. Secara terminologi atau istilah, kata halal diartikan sebagai segala sesuatu yang apabila dilakukan tidak mendapatkan hukuman atau dosa. Dengan kata lain, halal dapat diartikan sebagai perbuatan atau segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat agama Islam. Tahukah kalian jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak? Salah satu di antaranya adalah makanan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kita harus selalu bersyukur kepadanya dengan cara memilih makanan yang diperbolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi sehari-hari, seperti makanan-makanan yang halal untuk dimakan. Contohnya adalah sate kambing, sate ayam, dan lain sebagainya. Kemudian arti makanan halal, agama Islam telah memberikan aturan-aturan yang sangat jelas di dalam Al-Quran dan hadis tentang makanan-makanan yang halal. Makanan yang halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimakan. Kemudian macam-macam makanan halal itu adalah
makanan yang halal menurut zatnya, yaitu ditinjau dari jenis zatnya akan layak dikonsumsi atau tidaknya. Kita bisa mengetahui dari ciri-ciri makanan tersebut. Di antara lain adalah sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua adalah bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Yang ketiga, tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Tentu ini yang sejenis hammer tidak boleh kita konsumsi karena ini adalah merusak badan, akal dan pikiran. Yang keempat adalah tidak kotor atau najis dan tidak menjijikkan. Ayo mari kita cari makanan yang kotor, yang najis dan menjijikkan, itu bisa dikategorikan sebagai makanan yang haram untuk kita makan. Di dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa kita disuruh untuk memakan makanan yang halal dan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Kemudian makanan halal menurut cara memperolehnya. Ini juga penting, kita harus mengetahuinya bahwa makanan itu tidak hanya, yang halal itu tidak hanya dilihat dari bentuk dan zatnya, tapi makanan yang halal itu bisa dilihat juga dari cara memperolehnya. Makanan yang kita peroleh dengan cara halal, maka nanti hasilnya juga halal. Makanan yang kita cari dengan cara yang batil dan haram, maka itu nanti akan menjadi haram. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 188 telah disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memakan dengan cara mencari rezeki dengan cara tidak halal, nanti hasilnya juga akan menjadi tidak halal. Jadi jika kita mendapatkan makanan dari hasil kerja yang halal, maka akan menghasilkan yang halal pula. Dan jika mencari dengan jalan yang tidak halal atau haram, maka akan menghasilkan yang tidak halal pula. Adapun makanan yang dihalalkan menurut agama Islam dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama adalah semua rizki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal. Contohnya adalah padi, jagung, sagu, kedelai, sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah semua makanan yang berasal dari laut. Contohnya adalah ikan, kemudian apalagi sebutkan. Contohnya adalah selain ikan ada ikan pari, kemudian ikan kakap, ada rumput laut dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah semua binatang ternak. Contohnya adalah ayam, itik, kambing, sapi, kerbau, unta, dan lain-lain. Kecuali adalah babi dan anjing. Ini di dalam Al-Quran telah dinas sebagai makanan yang haram untuk kita makan. Kemudian hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu, ini juga halal kita makan. Contohnya adalah jika kita memiliki anjing yang telah dididik untuk melakukan berburu, maka ini hewan buruannya itu bisa menjadi halal dengan cara memotong sebagian yang telah digigit oleh anjing yang telah kita latih tersebut.
Selanjutnya adalah mari kita evaluasi hasil belajar kita dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian nanti kita hasilnya silahkan difoto untuk kita kumpulkan melalui grup WA. Yang pertama adalah makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dimakan disebut makanan. Akibat mengonsumsi makanan yang halal, maka tubuh akan menjadi semua binatang ternak halal kecuali apa tadi? Ayo sebutkan. Menurut ajaran Islam, penjelasan tentang makanan dan minuman yang halal dapat ditemukan di dalam apa tadi dalilnya? Sebutkan. Kemudian yang kelima adalah Husain berburu ke hutan. Di saat melepaskan anak panahnya, dia tidak membaca basmalah. Maka hukum hasil buruannya adalah bagaimana? Sebutkan, jelaskan. Saya kira kita cukupi pelajaran pada hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.